Misi MTF atau Maritime Task Force TNI kontingen Garuda 28M, kebetulan saya sebagai Komandan Satgas yang ke-13. Ini merupakan Satgas Maritim yang berada di bawah bendera PBB di Lebanon, bergabung dengan UNIFIL. Jadi tugas utamanya sesuai dengan mandat PBB, yaitu melaksanakan patroli di Lautan Mediterania, itu mengawasi kapal-kapal yang inbound atau outbound atau keluar masuk pelabuhan Lebanon, yaitu Tyre, kemudian Beirut, dan Tripoli. Namun yang menjadi hotspot adalah kita selalu mengawasi pergerakan kapal keluar masuk melalui pelabuhan Beirut. MTF ini adalah the only one mission, maritime mission under the UN flag. Sangat-sangat beda dengan misi-misi perdamaian lainnya, karena kita mengawasi wilayah maritim negara Lebanon. Untuk MTF itu sendiri terdiri dari 5 negara, yaitu Indonesia, Jerman, Yunani, Turki, dan Bangladesh. Sudah biasanya pada saat kita berangkat maupun kembali melewati, yaitu kalaupun kita berangkat, kita singgah jika tidak di Sri Lanka, kita di India, kemudian selalu kita singgah di Salalah maupun Oman, karena memang treknya seperti itu. Kemudian setelah dari Oman kita menuju Jeddah, dari Jeddah kemudian trek langsung lurus ke Lebanon, karena treknya juga sama, sekitar 6.500 nautical mile, kurang lebih 28 hari perjalanan. Untuk kendala, yang pertama jelas kondisi cuaca di samudra agak sedikit kurang bersahabat. Dengan tetap kita mempertimbangkan keamanan dan keselamatan, kami tetap melaksanakan perjalanan, dan alhamdulillah karena berkat doa dan profesionalisme seluruh prajurit KRI Sultan Iskandar Muda, kita bisa sampai selamat tepat waktu. Kapal perang kita sudah disiapkan sedemikian siap oleh TNI Angkatan Laut maupun Mabes TNI. Sebelum melaksanakan pelayaran, kita dilaksanakan pengecekan sampai benar-benar kita kapal siap tempur. Juga personil tentunya dengan melalui seleksi ketat. Mekanisme penyiapan dilalui dengan di bawah koordinasi oleh Pusat Misi Perdamaian Indonesia di PMPP TNI. Kami melaksanakan PDT, Pre-Deployment Training. Itu ada 2 fase. Yang pertama melaksanakan fase darat, harbor phase, kemudian melaksanakan fase laut atau sea phase. Untuk seleksi sendiri meliputi ada tes kesehatan jasmani, kesehatan, kemudian mental ideologi, dan psikotes. Karena kita diawali dengan adanya COVID-19, pandemi, hampir 50% kami rontok pada saat kami akan melaksanakan pelayaran menuju Lebanon, sehingga kami dibatalkan dan ditunda sampai sebulan kemudian untuk sampai dengan kita sehat semua. Selama itu pula, kendala yang kami hadapi adalah kami melaksanakan port visit di Sri Lanka, di Salalah, Oman, Jeddah, kita tidak boleh turun sama sekali dari kapal. Itu adalah kendala-kendala yang kita hadapin, bahwa ternyata melaksanakan tugas di tengah pandemi memiliki kekhasan tersendiri dan mental sendiri. Personel tidak boleh turun kecuali komandan dan perwira perbekalan, dalam hal ini yang mengurusi logistik cair maupun logistik kering, Kadeplok maupun Kadepsin. Kemudian satu insiden di terusan Suez, yaitu pada saat ada Evergreen yang mengalami insiden, sehingga menghambat kita pada saat di Jeddah tertunda sampai dengan kurang lebih 10 hari. Setelah dinyatakan COVID itu menjadi bukan lagi pandemi, akhirnya SIMI kembali dibuka. Luar biasa memang kehadiran kita, Indonesia dalam hal ini kita bagian dari MTF, sangat menjadi idola bagi anak-anak mahasiswa Lebanon.
Jadi mereka sangat antusias untuk kembali berkunjung ke KRI karena itu memang sudah menjadi bagian dari program sekolah untuk melihat MTF Indonesia di Beirut. Sehingga pada saat kami mau melaksanakan open ship, luar biasa antusias mereka dan kita ada kesempatan untuk juga bersosialisasi dan mengenalkan budaya-budaya Indonesia melalui tarian-tarian yang kita bawa dari Indonesia. Angkatan Laut dalam hal ini ya kita memiliki misi sebagai diplomasi. Jadi kita sebagai TNI membawa misi diplomasi militer, tetapi juga kita memiliki kewajiban untuk membawa nama bangsa Indonesia dengan misi diplomasi budaya. Dari awal dari Indonesia kita belajar latihan, membawa alat kesenian dengan kostum yang beragam, berbagai macam tarian. Kita lihatkan bahwa ini loh Indonesia kepada generasi-generasi muda yang kelak mereka di Lebanon akan menjadi decision maker insya Allah. Jadi itu adalah suatu kesempatan untuk memberikan doktrin secara tidak langsung bahwa kita Indonesia adalah negara besar. Dengan kami Satgas, dengan kru yang semuanya profesional, kompak, kita bisa selalu dipercaya. Yang pertama adalah melaksanakan pengamanan, pelaksanaan daripada tripartite meeting, selalu dipercaya. Selain Indonesia yang tunjuk, kita berdua kadang dengan negara Jerman juga. Jadi itu kita berdua selalu bergonta-ganti untuk melaksanakan misi itu ketika ada tripartite meeting. Itu adalah satu kepercayaan. Kemudian yang kedua juga melaksanakan operation discussion. 3 kali kami melaksanakan operation discussion atau diskusi tentang operasi, baik current operation maupun future operation. Ini tidak sembarangan karena memang kita menjadi role model bagi MTF yang lain. Ketika ada usulan-usulan selalu yang ditanyakan adalah dari kita, dari MTF Indonesia. Oleh karenanya MTF Commander, dari MTF Commander yang pertama kami melaksanakan misi, melaksanakan operation discussion yang pertama, kemudian berganti MTF Commander 2 kali melaksanakan operation discussion. Juga karena memang sudah di handover oleh MTF Commander yang lalu bahwa MTF ini selalu fresh ketika ada usulan-usulan dari MTF Indonesia mengenai bagaimana sih untuk bisa melaksanakan patroli yang efektif, apa sih yang harus dilaksanakan, apakah sudah cukup mengcover wilayah ini dengan 2 unsur saja, atau cukup 1 unsur atau dengan 3 unsur MTF. Itu mereka selalu bertanya itu untuk mendapatkan update situasi. Selalu kita yang dimintai untuk menjelaskan untuk kepentingan MTF, bukan untuk kepentingan Indonesia saja. Kami juga dipercaya untuk melaksanakan pelatihan terhadap pembangunan Naval Operation Center yang baru, yang sebelumnya Naval Operation Center itu berada di Joint Operation Center. Sehingga pada saat kami melaksanakan koordinasi, pelaporan kontak, ada pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara tertentu, itu lama untuk aksinya karena harus digodok dulu di Joint Operation Center. Sehingga usulan kami kepada MTF Commander yang baru, bagaimana jika NOC itu di bawah MTF Commander, di bawah MTF. Akhirnya dengan sambutan yang sangat baik dan antusias, kemudian dibuatkan surat ke New York untuk diimplementasikan menjadi nyata. Akhirnya kami diminta untuk melaksanakan pelatihan terhadap seluruh staf MTF yang ada di sana untuk menjadi bagian bagaimana bekerja di Naval Operation Center. Itu dari kami yang melaksanakan pelatihan. Inilah menjadi artinya sumbangsih kami sebelum kami kembali ke Indonesia. Dan sampai sekarang tetap ada di MTF. Jadi Naval Operation Center yang ada di MTF adalah cikal bakal, yang mencetuskan adalah kami MTF Indonesia. Jadi kami tetap berpedoman sesuai dengan amanah dari Bapak Kepala Staf Angkatan Laut bahwa setiap kita Angkatan Laut bertemu dengan Angkatan Laut asing dimanapun, sebisa mungkin melaksanakan sea-based atau passing exercise, kemudian juga paling tidak melaksanakan latihan-latihan yang sifatnya tidak terlalu berat, namun tujuannya adalah mempererat hubungan diplomatik antara kedua Angkatan Laut maupun negara. Jadi Angkatan Laut Indonesia dalam hal ini memang sudah menjadi seperti keinginan negara-negara luar untuk selalu ingin berengagement atau berhubungan dengan Angkatan Laut Indonesia.
ketika mereka ketemu dengan kita. Contoh pada kasus kami melaksanakan port visit di Siprus, Angkatan Laut Siprus sangat intens berkomunikasi dengan Atan Roma untuk dapatnya melaksanakan PASEK. Akhirnya dengan izin dari pimpinan Angkatan Laut maupun Mabes TNI terlaksanalah PASEK itu, dan itu baru pertama kali selama melaksanakan misi MTF pertama kali Siprus bisa melaksanakan latihan dengan Angkatan Laut Indonesia. Itu menjadi kebanggaan. Kemudian juga pada saat kami melaksanakan operasi latihan di Lebanon di bawah bendera UNIFIL, PBB, juga negara-negara peserta MTF pun sama. Mereka juga sama, selalu memilih-milih apabila ingin melaksanakan latihan selalu dengan Indonesia sebagai counterpart. Dan itu merupakan wujud bahwa kita memang sudah setara dengan mereka dan mereka happy setiap melaksanakan latihan dengan kita. Bahwa kami melaksanakan misi ini mendapatkan extend lebih dari 1 tahun, itu juga menjadi perhatian bagi negara-negara MTF yang mengatakan kalian luar biasa. Tapi untuk melaksanakan lebih dari 1 tahun atau lebih itu hal yang hebat buat mereka. Post Commander, Head of Mission UNIFIL memerintahkan MTF Commander untuk melaksanakan semacam outbound untuk kami, kru KRI Sultan Iskandar Muda, yang tidak melaksanakan cuti. Jadi mereka mengajak kami untuk melaksanakan cross training dengan mengajak beberapa kru untuk melaksanakan latihan menembak, yang pada akhirnya karena latihan itu terlihat serius, mereka akhirnya memutuskan untuk mengambil penilaian bagaimana kami melaksanakan pengambilan nilai untuk menembak sasaran dengan reaksi dari berbagai kaliber, pistol, senapan laras panjang, juga berbagai kaliber. Kalau berbicara penghargaan, banyak sekali. Yang pertama adalah mendapatkan Letter of Assist. Itu tidak hanya dari MTF Commander, tetapi juga dari UNIFIL Force Commander, Head of Mission. Dan dua-duanya penilaiannya adalah outstanding. Kemudian juga mendapatkan UN Medal. Dan baru kali ini, misi Satgas MTF mendapatkan 2 kali medal parade. Dan itu kebanggaan kami sebagai Komandan Satgas. Kemudian selain melaksanakan misi perdamaian, juga kami membawa misi yang lain karena memang ini amanah daripada negara. Kami melaksanakan misi budaya sehingga kami pun mendapatkan apresiasi dan mendapatkan dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Lebanon dan juga Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Turki. Setelah kita melaksanakan misi dan bergabung dengan negara-negara yang tentunya negara yang juga memiliki angkatan laut yang hebat, kita bisa mengambil pelajaran dan juga mengambil manfaat bahwa kita tidak boleh dulu sombong menjadi angkatan laut yang besar, dan juga bahwa membuktikan bahwa kita sudah setara. Kemudian juga kita harus memberikan manfaat itu kepada seluruh prajurit bahwa dengan kita profesional, maka kita tidak boleh lagi a priori dengan kemampuan kita bahwa kita memang hebat. Bangga menjadi wakil negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam kancah operasi perdamaian dunia yang setara internasional. Dan itu tidak semua negara bisa bergabung dengan MTF. Mereka banyak negara besar ingin bergabung dengan MTF, tapi memang selektif, tidak bisa secara diterima begitu saja. Karena ini adalah the only one maritime mission in the world under the UN flag, dan ini kebanggaan. Yang sangat berkesan adalah pada saat kami setelah melaksanakan end of mission, yaitu dilaksanakannya medal parade lebih dari 1 kali. Karena bagi mereka tidak mudah menjalani misi lebih dari 1 tahun, bahkan bisa sampai 1,5 tahun. Kemudian yang kedua, pada saat kami tolak dari pelabuhan Beirut untuk kembali ke Indonesia, kami diantar oleh Force Commander Head of Mission yang on board di kapal perang Turki beserta seluruh unsur MTF berjajar melaksanakan penghormatan sampai kami dilepas kembali ke Indonesia. Kami yang melaksanakan dan merasakan bahwa kehadiran kami luar biasa, diterima oleh pimpinan-pimpinan UNIFIL maupun MTF.
isi negara ini, kemerdekaan ini dengan berbagai macam kegiatan yang manfaat. Tetapi apabila ingin menjadi tentara nasional Indonesia untuk mengabdikan dirinya kepada negara, bergabunglah dengan Angkatan Laut. Dan kita adalah garda terdepan untuk mengamankan negara di garis terdepan, itu Angkatan Laut. Join the Navy to see the world. Pagi ini kita bersama-sama di Dermaga Madura Ujung, Armada 2, dalam rangka menyambut kedatangan KRI SIM yang telah melaksanakan tugas Maritime Task Force. Alhamdulillah, selama 1,5 tahun mereka telah melaksanakan tugas dengan baik, mendapat penghargaan yang tinggi atas pelaksanaan tugas-tugas selama di Libanon. Jadi kebanggaan kita semuanya, pulang dalam keadaan sehat, merupakan prestasi dari saya kepada mereka yang telah melaksanakan tugas dengan baik, mempertahankan kondisi fisik anak buah dan juga kondisi teknis kapalnya tetap pulang dalam keadaan siap tempur.